Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen berdiri pada tanggal 10 Mei 2012 di bawah naungan Yayasan Taman Siswa. Pada saat ini, SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen sudah menjadi salah satu SMK favorit di Kebumen. Ini bisa dilihat dari animo masyarakat untuk bersekolah di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen. Tahun ini, jumlah siswa mencapai 1.432 siswa yang terbagi dalam 7 program keahlian, yaitu Program Keahlian Geologi Pertambangan. Program Keahlian Geologi Pertambangan mengemban tugas dan fungsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam bidang geologi pertambangan, mengembangkan potensi siswa dalam prestasi, profesional dalam bidangnya, serta berwawasan lingkungan. Ini selaras dengan kebutuhan dan potensi bahan galian tambang yang berada di Kabupaten Kebumen yang memiliki berbagai kekayaan situs sumber daya alam geopark, mulai dari ujung utara situs Karangsambung dan ujung selatan situs Karangbolong. Kami telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan pertambangan serta sektor industri lainnya. Lulusan terbaik telah banyak bekerja sebagai well site geologist, kepala teknik tambang, operator alat berat, surveyor, dan teknik sipil. Program Keahlian Teknik Ototronik. Teknik Otomotif Ototronik adalah program keahlian otomotif yang menekan keahlian pada bidang penguasaan teknologi elektronik dan kontrol yang ada di kendaraan bermotor yang memiliki teknologi baru di bidang otomotif. Program Keahlian Teknik Ototronik SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen merupakan salah satu program keahlian ototronik, menyiapkan siswa-siswi untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh industri otomotif dan bengkel yang menerapkan teknologi elektronika dan kontrol. Tujuan program keahlian ototronik adalah membekali siswa-siswi dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam bidang kelistrikan dan elektronika di otomotif, pemeriksaan sistem kontrol yang diterapkan di otomotif, mendesain sistem elektronik dan kontrol, perawatan engine management system, perawatan dan perbaikan comfort, safety, and information system. Program Keahlian Animasi. Dengan berkembang pesatnya teknologi dalam berbagai bidang, kompetensi-kompetensi baru menjadi tuntutan industri saat ini. Kompetensi animasi menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam berbagai bidang industri. Tidak hanya pada perfilman saja, mulai dari e-commerce, marketplace atau seperti Tokopedia dan Bukalapak, sampai influencer seperti YouTuber, Facebook, Instagram. Oleh karena itu, program keahlian animasi SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen memiliki peluang bagus ke depannya mengingat masih sedikitnya program keahlian ini. Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan merupakan model pendidikan kejuruan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan berkembangnya revolusi industri 4.0, dewasa ini membuka kesempatan yang sangat besar pada program keahlian teknik komputer dan jaringan. Kompetensi keahlian ini merupakan jurusan yang sudah mendekati ilmu praktis di mana proses pembelajaran di sekolah hampir menyamai kegiatan di industri, sehingga langsung dapat diimplementasikan di lingkungan dunia kerja profesional.
Program Keahlian Perbankan dan Keuangan Mikro. Program Keahlian Perbankan dan Keuangan Mikro berkonsentrasi pada kegiatan yang berhubungan dengan bank seperti layanan nasabah, pembukuan, hingga pelaporan keuangan bank. Lulusan perbankan dan keuangan mikro ini nantinya bias bekerja pada bank-bank dan lembaga lainnya non-bank seperti asuransi, leasing, dan pegadaian, karena telah memiliki dasar tugas dalam pekerjaan lingkungan perbankan dan keuangan. Teknik dan bisnis sepeda motor. Kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor adalah jurusan bagian dari program keahlian teknik otomotif. Pada kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor, siswa dibekali dengan banyak keterampilan yang terangkum dalam beberapa mata pelajaran, diantaranya pemeliharaan mesin sepeda motor. Pada mata pelajaran mesin sepeda motor, siswa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan memahami kerja setiap bagian mesin sampai pembongkaran dan pemasangan seluruh komponen mesin sepeda motor. Pemeliharaan sasis sepeda motor. Pada mata pelajaran ini, siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang sasis sepeda motor yang meliputi sistem rem, sistem suspensi, sistem kemudi, dan rangka sepeda motor. Pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Pada mata pelajaran ini, siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang sistem listrik sepeda motor seperti sistem tanda belok dan sistem penerangan. Pengelolaan bengkel sepeda motor. Pada materi pengelolaan bengkel sepeda motor, siswa dilatih untuk bisa bertindak sebagai pelaku usaha bengkel yang bisa menjalankan seluruh aspek dalam manajemen bengkel sepeda motor, sehingga harapannya ke depan siswa-siswi jurusan teknik dan bisnis sepeda motor tidak hanya bisa menjadi seorang karyawan, namun juga bisa membuka usaha sendiri di bidang perbengkelan sepeda motor. Program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif adalah ilmu yang mempelajari tentang alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama mobil yang mulai berkembang sebagai cabang ilmu seiring dengan diciptakannya mesin mobil. Dalam perkembangannya, mobil semakin menjadi alat transportasi yang kompleks yang terdiri dari ribuan komponen yang tergolong dalam puluhan sistem dan subsistem. Oleh karena itu, teknik kendaraan ringan pun berkembang menjadi ilmu yang luas dan mencakup sistem dan subsistem. Teknik kendaraan ringan membekali peserta didik dengan ilmu kendaraan ringan agar mampu melaksanakan perawatan dan perbaikan komponen mobil secara mandiri, merawat dan memperbaiki mobil. Tujuan dari berdirinya program keahlian teknik kendaraan ringan SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen adalah membekali siswa-siswi dengan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan agar mampu bersaing di dunia industri dan bekerja secara profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Munir dari SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen akan melakukan konseling individu pada hari ini Rabu jam 11.30 untuk uji kinerja PPG Angkatan 1 Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, boleh. Terima kasih ya atas tadi saya suruh manggil Mbak Luli. Memang sudah ditunggu-tunggu dari tadi sama saya, dan tadi juga saya sudah menjalankan izin untuk meminta kepada guru mapel Bu Fitri
untuk Mbak Yuli bisa bertemu dengan saya karena beberapa. Mana Mbak Yuli kabarnya untuk hari ini? Baik, Pak. Oh, tadi pelajaran Bu Fitri ya? Iya, Bisa Pak. mengerti tidak pelajarannya? Bisa, Pak, alhamdulillah. Jadi gini, Bu Yuli udah tahu panggil Bapak ke sini untuk apa? Nggak tahu, Pak. Jadi tadi saya minta maaf kepada Bu Fitri untuk minta izin Mbak Yuli ke ruang BK karena ada beberapa hal nanti beberapa jam ke depan boleh ya kalau banyak cerita lah seperti apa. Ini belum tahu ya apa saya panggil di sini belum tahu ya. Belum, Pak. Jadi seperti itu Mbak Yuli. Saya harapkan nanti Mbak Yuli menceritakan semuanya. Jangan ada yang disimpan karena apapun yang disampaikan nanti Mbak Yuli tetap itu ada pada etik saya sebagai guru BK. Tidak mungkin akan saya ceritakan kepada teman-teman seperti itu, tidak mungkin. Itu adalah sebuah yang kita etik BK. Maksudnya apa yang disampaikan sama klien memang tidak boleh disampaikan. Jika saya harapkan nanti dari Mbak Yuli bisa jujur ya seperti itu ya. Semangat Mbak Yuli bisa menceritakan apa yang diceritakan nanti. Tapi tidak siapa ya, Pak. Sangat-sangat saya rasakan tidak mungkin orang itu tahu mana seperti itu saja. Dalam catatan pun nama pun juga kami menggunakan inisial saja seperti itu. Jadi seperti ini Mbak Yuli, setelah saya panggil tujuannya karena saya melihat dari rekapitulasi absensi Mbak Yuli itu beberapa hari itu seminggu sekali itu pasti ada berapa yang tidak hadir. Maka dari itu kami berlandaskan itu sengaja memanggil Mbak Yuli. Tujuannya nanti ketika memang ketidakhadirannya sangat luar biasa sekali dari Bapak kepengen bantu masalah-masalah apa sebenarnya masalah yang dialami sama Mbak Yuli. Sehingga nanti Mbak Yuli kedepannya bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin seperti semalam-malam lah yang mungkin bisa aktif perangkat terus seperti itu Mbak Yuli ya. Iya. Hari ini Mbak Yuli seminggu 2 kali ketika saya ingat rekapitulasi tidak berangkat. Betul seperti itu? Iya, Betul ya Pak. berarti ya. Masa-masanya ini selain dari rekapitulasi juga ada laporan. Bapak Guru menyampaikan juga kepada saya, Mbak Yuli, nama Yuli Jati ini jarang berangkat Pak. Oh iya kira saya gitu. Terus selanjutnya, coba bisa menceritakan atau diceritakan kenapa Mbak Yuli tidak berangkat. Sering tidak berangkat, kita seminggu hampir 2 kali loh Pak. Perempuan loh ya, itu gimana itu? Iya, Pak. Saya dari kemarin-kemarin jarang berangkat, Pak. Karena malu, Pak. Oh, jadi merasa malu. Iya, nggak pede, Pak. Oh, coba bisa ceritakan dari Mbak Yuli bisa lagi hubungannya malu. Mbak Yuli di sini naik kapan sih? Naik kapan? Naik sepeda, Pak. Oh, jadi malu karena faktor apa? Karena teman-temannya pada naik motor, sedangkan saya naik sepeda sendiri, Pak. Bisa diterangkan dengan hubungannya malu dengan naik sepeda? Ya, kan saya berangkat naik sepeda, teman-teman kebanyakan naik motor. Dan kalau zaman sekarang anak SMP kan kalau nggak naik motor juga nggak gaul, jadi yang malu gitu Pak. Masa gara-gara tidak naik motor Mbak Yuli sendiri hanya naik sepeda malu? Iya Pak, kan jadi kayak ketinggalan zaman Pak, nggak bisa ngikutin teman-teman yang lain. Kalau itu tadi, ya saya jadi males Pak ke sekolah. Kalau saya minta motor sama bapak saya nggak diberikan, mau ke sekolah males. Nampaknya bagi Mbak Yuli itu kalau motor itu sesuatu yang sangat penting sekali ya? Penting banget Pak. Oh, karena apa? Kok menjadi sesuatu hal yang penting sekali Mbak Yuli? Lah kalau main sama teman-teman yang lain pada mainnya naik motor, sedangkan saya naik sepeda. Pasti kan ketinggalan nggak diajak main sama teman-teman. Tadi kan Mbak Yuli yang menyampaikan bilangnya naik motor itu teman-teman malah faktor naik motor. Iya. Kita sudah bilang kepada orang tuanya malah dimarahin. Itu faktornya kenapa kok bisa orang tua itu tidak tanggapan orang tua? Selama ini ketika Mbak Yuli menyampaikan tadi, minta itu respon dari orang tua bagaimana? Ya orang tua malah marah-marah, kemudian bilangnya sih nggak punya duit untuk beli motor, untuk makan aja susah, masa untuk beliin motor kayak gitu. Tapi dari keterangan tadi, Mbak
Mbak Yuli kan sudah tahu lah kondisi keluarga bagaimana, secara ekonomi udah tahu belum? Sudah dikasih tahu sih Pak, tapi pokoknya saya minta motor, kalau nggak dikasih motor saya nggak mau sekolah, jadi nggak berangkat sekolah. Tapi berarti Mbak Yuli udah tahu ya kondisi keluarga yang memang secara ekonomi itu mungkin bagaimana pandangan Mbak Yuli sendiri ketika melihat orang tua banting tulang kesana kemari, apakah tega Mbak Yuli meminta dengan kondisi orang tua yang mungkin sedang bekerja keras seperti itu? Saya pengen kayak teman-teman Pak, biar gaul, biar bisa main sama teman-teman, minta dibelikan motor Pak. Oh, sepertinya Mbak Yuli itu sendiri ketika tidak dibelikan motor sedih sekali ya? Sedih banget Pak. Baik, sekarang Bapak mau tanya ke Mbak Yuli. Kalau tadi bilang kalau naik motor itu tidak gaul, karena naik sepeda itu nggak gaul Pak, momen naik motor semuanya. Oke, tadi Mbak Yuli menarik sekali menyampaikan ke Bapak bahwasanya kalau naik sepeda itu nggak gaul Pak, nggak keren. Sebenarnya apa sih definisi gaul dan keren menurut Mbak Yuli itu sendiri? Gaul itu ya punya banyak teman, terus bisa main bareng sama teman, nongkrong bareng sama teman, tidak hanya di sekolah saja, jadi ada teman main di luar sana Pak. Kalau nggak punya teman di luar ya nggak keren, nggak gaul gitu. Biar terkenal gitu ya. Iya. Oke, tadi Mbak Yuli selalu bilang kalau siswa SMK tidak punya motor, hanya naik sepeda itu nggak gaul, nggak punya teman dan sebagainya. Apakah selama ini Mbak Yuli itu di sekolah tidak punya teman ketika pada naik sepeda? Ya tetap punya teman sih Pak, tetap ada temennya juga di sekolah. Tapi saya pengen tahu, selama ini apakah ada teman yang naik sepeda selain Mbak Yuli? Ada sih Pak, kelihatannya di parkiran ada beberapa sepeda yang parkir bareng. Coba sebutkan siapa saja yang mungkin teman-teman Mbak Yuli yang memang naik sepeda sama-sama seperti Mbak Yuli. Kalau namanya sih nggak tahu Pak, cuma kalau pas lihat di parkiran ada sepeda, mungkin ya itu punya teman-teman saya, tapi nggak tahu kelas apa. Iya Pak, kayaknya ada yang saya pernah ketemu di jalan, kayaknya ada ketua OSIS sini yang naik sepeda juga sih Pak. Oh, itu yang naik sepeda onta itu ya, Mas Topik apa ya namanya ya? Kayaknya yang naik iya. sepeda onta ya? Okay. Kayaknya itu ketua OSIS sih katanya. Dia terkenal nggak ini? Dikenali sama teman-teman kan enggak? Terkenal kan ketua OSIS. Terus dikenali sama guru-guru nggak? Terkenal juga ya. Dia juga sama-sama naik sepeda loh sama Mbak Yuli. Jadi Mbak Yuli berikan contoh kepada Bapak. Teman-teman Mbak Yuli kelebihannya apa coba yang mungkin sama-sama naik sepeda? Iya, kalau teman saya yang saya tahu itu ketua OSIS dan itu nggak kenal banget Pak. Ya mungkin dia pintar. Terus saya sih pernah lihat ada semacam ucapan selamat gitu di depan sekolah, selamat untuk kota OSIS di sekolah ini menang lomba apa, mungkin karena ikut lomba-lomba itu menang, terus punya banyak teman juga. Oh, seperti itu ya. Kita menyampaikan kalau naik sepeda itu tidak punya teman. Dan juga Mbak ini menyampaikan juga yang namanya Mas Taufik, ketua OSIS, sama-sama juga naik sepeda, nyatanya juga banyak teman. Iya Pak. Bapak kepengen tahu Mbak Yuli membuktikan bahwa teman-teman Mbak Yuli yang naik sepeda juga tetap masih percaya diri. Ya kalau yang saya lihat sih Pak, kalau pas berangkat ke sekolah itu ada teman-teman yang naik sepeda mungkin sudah punya komunitas gitu Pak.
Jadi komunitas berangkatnya sepeda misalkan model iya, apa gitu ya. iya, ada komunitas sepeda, sepedanya juga hampir mirip-mirip, terus jalannya bareng, Iya. beriringan, mungkin itu memang sudah ada komunitasnya gitu Pak. Jadi dengan adanya komunitas itu anak-anak menjadi senang ya seperti itu ya. Kelihatannya sih senang-senang aja Wak. banyak temennya. Iya, berangkat juga sambil ketawa-ketawa kayaknya pas saya di belakangnya. Kira-kira Mbak Yuli tahu nggak perasaan teman-teman Mbak Yuli ketika menggunakan sepeda? Tahu nggak perasaannya seperti apa? Sama Mungkin seperti senang. Mbak Yuli. Dari apa yang tadi sudah kita bicarakan Mbak Yuli dan juga saya, mungkin Mbak Yuli sendiri bisa menyimpulkan Mbak Yuli, apa kesimpulan dari apa komunikasi yang tadi dilakukan? Ya dari pertemuan hari ini dengan Iya. Bapak Iya. yang dapat saya simpulkan gitu ya Pak, saya sebenarnya mendapat banyak hal Iya. dari perbincangan ini, dari obrolan dengan Bapak, yang awalnya saya berpikir bahwa kalau anak yang naik sepeda seperti saya itu tidak gaul, kemudian tidak keren, kemudian sampai pada akhirnya saya tidak mau berangkat sekolah karena tidak dibelikan motor sama orang tua saya. Nah, setelah ngobrol dengan Bapak, saya berpikir bahwa anak yang naik sepeda juga bisa gaul, bisa keren seperti teman-teman yang lain, seperti itu Pak. Oke, jadi memang sudah kasih menyadari ya Mbak Yuli ya. Setelah Iya, tadi Pak. berbagai hal yang kita lakukan. Terus langkahnya apa setelah ini Mbak Yuli? Apa yang Mbak Yuli akan lakukan setelah apa namanya ini? Ya Pak, setelah ini tadi kan saya bilang kalau Bapak marah-marah, kemudian karena saya minta motor. Nah, Ya. nanti sepulang sekolah saya akan minta maaf sama Bapak, kemudian saya janji nanti mulai besok pagi saya berangkat sekolah Pak seperti teman-teman yang lain. Baik, luar biasa apa yang disimpulkan dari Mbak Yuli sendiri, yang saya bawa bangga ketika Mbak Yuli menyampaikan beberapa hal, terus akhirnya menyadarinya, terus masa-masa Mbak Yuli juga memiliki pikiran yang apa namanya positif setelah mungkin merasa bagaimana diperlakukan sepertinya, seperti itu ya. Mbak Yuli sudah menerangkan berbagai hal, menyampaikan selama konseling ini, apa perasaan Mbak Yuli selama ini? Saya lebih merasa pede Pak, lebih percaya diri walaupun saya ke sekolahnya menggunakan sepeda Pak. Oh, seperti itu ya. Sekarang sudah merasa pede walaupun menggunakan sepeda ya. Sudah Pak. Ada hal-hal yang mungkin ditanyakan kembali kepada Bapak dan ini masih bisa bertemu. Sepertinya sudah tidak ada Pak, sudah selesai. Sudah selesai ya. Atau mungkin ya kapan lah pertemuan akan datang, kita akan ketemu lagi dan juga nanti Mbak Yuli bisa menceritakan apapun hal-hal yang mungkin Mbak Yuli sebagai permasalahannya seperti itu. Iya Pak. Oke, terima kasih tadi Mbak Yuli sudah mau menceritakan kepada Bapak terkait permasalahan yang ada. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa senang ya Iya dengan Pak. tadi konseling. Memang dalam sebuah proses apa namanya kehidupan di sekolah Mbak Yuli, memang kalau kita mengikuti hati kita sendiri memang agak iri lah dengan orang yang lain. Apalagi tadi Mbak Yuli sering menyampaikan ketika awal-awal sebelum menyadarinya adalah keterkaitan dengan naik sepeda, malu, tapi nyatanya beberapa setelah kami berikan contoh, ada orang yang juga naik sepeda tapi ternyata dia tetap percaya diri dan juga tetap banyak teman. Apa yang bisa diambil di sini, mudah-mudahan nanti Mbak Yuli bisa tetap menjadi semangat, tidak malas-malasan sekolah, tetap harus belajar lebih giat. Yang tadinya Sabtu Minggu ada sesuai rehabilitasi itu apa namanya 2 hari, kadang 3 hari tidak berangkat, itu kan kasihan orang tuanya Mbak Yuli. Apalagi sering juga berkomunikasi dari rumah berangkat nggak sampai sekolahan, gara-gara hanya sekedar minta kepengen sepeda motor.
Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan konseling ini yang tadinya semangat belajarnya berkurang, sekarang sudah menjadi media lagi walaupun menggunakan sepeda. Mbak Yuli mungkin sering ya melihat kawan-kawan ketika mungkin naik sepeda, ada yang mungkin dititipin, ada mungkin yang naik motor, yang mungkin tetap semua itu mempunyai berbeda-beda. Apalagi ketika melihat kemampuan dari masing-masing ekonomi lah. Besok kalau udah selesai sekolah, Mbak Yuli sudah bekerja, sudah bisa mencari uang sendiri, malah justru bisa menyenangkan orang tuanya. Justru dengan panggilan di sini Mbak Yuli, mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bahwasanya ternyata PD itu tidak harus menggunakan motor, nggak motor nggak gaul, itu nggak seperti itu Mbak Yuli ya. Jadi jangan sampai otosi saja, mas topik aja menggunakan sepeda ondel itu aja tetap pede, tetap dia semangat, tetap banyak kawan. Guru pun juga seperti itu. Dan Mbak Yuli juga saya lihat tetap gaul kok walaupun menggunakan sepeda. Nah, setelah ini Mbak Yuli sudah menyadari banyak hal hikmah yang bisa diambil. Mudah-mudahan nanti teman-teman di kelasnya juga ikut memotivasi teman-teman yang lain menggunakan sepeda. Kalau mungkin ada teman-teman yang menggunakan sepeda kok ternyata malu, Mbak Yuli bilang aja kalau ternyata naik sepeda juga tidak kalah saing dengan orang yang naik motor. Tetap banyak kawannya, guru juga tetap mengenal Mbak Yuli. Oke, yang jelas support saya dirinya luar biasa. Makanya sengaja kami panggil kemarahan namanya tadi untuk memberi sebuah motivasi, memberi penyelesaian masalah sehingga akhirnya Mbak Yuli bisa menemukan sendiri masalahnya. Atau mungkin ada hal-hal yang lain Mbak Yuli yang mungkin menjadi Mbak Yuli sendiri kok bisa sampai seperti ini, tidak ada. Tidak ada. Atau mungkin gini, setelah nanti dari sini atau mungkin belum pertemuan yang akan datang lah, kita akan closing lagi sehingga mudah-mudahan sudah menambah kepercayaan Mbak Yuli semakin tinggi. Dan ketika nanti saya cek ketika pada waktu pembelajaran kepada wali kelas, guru mapel, saya akan nanya, nanti kan saya mau di situ bagaimana perkembangan Mbak Yuli selama ini. Karena memang kemarin ketika wali kelas menyampaikan ke saya, Pak Munir itu Mbak Yuli kok jarang sekali berangkat akhir-akhir ini karena apa sehingga akhirnya menyampaikan yang kami berusaha untuk mengundang Mbak Yuli. Seperti itu Mbak Yuli ya? Iya Pak. Oke, kalau misalkan dirasa sudah cukup dari Mbak Yuli dan sudah merasakan benar-benar sudah tidak galau lagi, sudah tidak itu lagi, mudah-mudahan Mbak Yuli tetap semangat walaupun menggunakan sepeda, tidak malu dan percaya diri. Semoga bisa meraih cita-cita ke depan dan belajar lebih giat lagi. Seperti itu ya? Iya Pak. Ya, oke, terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Nanti mohon ketika setelah ini bisa Mbak Yuli pulang langsung bisa ke rumah seperti itu ya. Terima kasih.